Jokowi harus diberhentikan. KPK itu di bawah katakanlah Bibi Chandra, kemudian Abraham Samad itu paling kotor di dunia itu, bilang aja. Mereka sudah P21 semua, tapi takut maju ke pengadilan. Jadi minta melalui deponering. Saya bikin buku, nanti ambil aja buku saya mengenai yang kebal hukum. Itu buku kalau fitnah, saya udah masuk penjara lagi. Jadi dasarnya itu. Selamat siang pemirsa Persatuan Wartawan Reaksi Cepat. Kali ini kita berkesempatan wawancara eksklusif dengan Profesor Otto Cornelis Kaligis. Saya juga namanya Cornelius. Jadi kita akan menanyakan ke beliau perihal bagaimana tanggapan beliau pasca PHPU di Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Prof. Ya, sebenarnya kalau ngomong pasca tentu pertanyaannya prolognya sebelumnya. Ya, saya ini sebagai orang yang artinya cukup lama berkecimpung di Mahkamah Konstitusi. Mungkin partai-partai politik yang pertama saya bela adalah Golkar ketika hendak didiskualifikasi oleh 12 partai lainnya. Saya menang. Kemudian saya bela Mahkamah Agung lawan KY, saya menang juga. Kemudian terakhir saya mengangkat nasib para narapidana melalui katakanlah permohonan saya ke Mahkamah Konstitusi, judulnya remisi tanpa diskriminasi. Itu menang. Nah, pada waktu pengumuman katakanlah KPU yang rata-rata memang pada waktu 58%, artinya identik dan 96 juta pemilih kepada Prabowo dan Gibran, saya sudah telah menulis, dimuat di media-media bahwa pasti ini akan menang walaupun mereka majukan ke TUN atau ke MK, saya bilang begitu. Nah, waktu saya melihat, kebetulan saya juga ditunjuk sebagai salah seorang pengacara dari Prabowo. Ini adalah presiden ketiga yang saya bela. Pertama adalah Pak Harto, kedua adalah Habibie, ketiga adalah ini. Yang ketiga, saya beruntung sebagai pengacara, kualifikasi saya sebagai profesi dipakai masih oleh katakanlah pencari keadilan. Nah, waktu saya lihat gugatan, tujuannya kan penggelembungan suara. Kenapa petitumnya macam-macam? Katakanlah diskualifikasi, kalau diskualifikasi wewenangnya kan Bawaslu. Kalau katakanlah inkonstitusional oleh presiden, kalau dia melakukan katakanlah pelanggaran hukum, pasal 9 Undang-Undang Dasar supaya kan taat hukum. Kalau enggak dia melakukan kejahatan jabatan. Nah, bukti ini semua enggak ada. Kalau misalkan sekarang penggelembungan suara, baru ada 4 putusan pengadilan pidana khusus, itu oknum juga, cuma 2 atau sampai nggak sampai 10 orang yang dihukum. Tapi tidak mengatasnamakan Prabowo dengan katakanlah Gibran. Jadi saya bilang, ini mah cari panggung kalau saya. Cari panggung untuk mengajukan gugatan ini, maki-maki presiden mesti di-impeach dan sebagainya. Nah, setelah putusan MK kemarin, tanggal 22 bulan 4 tahun 2024, makin jauhlah tujuan impeachment itu. Makin jauhlah tujuan hak angket. Hak angket nggak mudah loh. Kenapa? 2018 saya kumpulin mengenai hak angketnya katakanlah KPK pada waktu itu. Itu membentuk tim, membentuk apa semua itu makan waktu yang lama. Kemudian apakah partai semua sependapat? Karena tidak satu pun rata-rata ya, saya pernah di partai politik. Di Golkar dengan di Nasdem. Sekarang saya non-partai. Sama sekali nggak mau. Dipanggil apapun saya nggak mau karena advokat itu milik semua orang. Kita beda semua orang. Kalau saya partai, saya jadi partisan. Nah, 1,5 bulan saya memperjuangkan Nasdem ya di katakan Sulawesi Utara dan hasil dapat 27 kursi untuk daerah ya. Di Sulawesi Utara. Ya, waktu itu kan saya ketua mahkamah merangkap Dewan Pimpinan Wilayah. Saya bilang sama Surya Paloh, nggak boleh rangkap. Dia bilang nggak apa-apa lah, karena kau populer di Sulawesi Utara. Memang saya dapat 27. Tapi saya keluar 6 miliar loh untuk dari kantong saya sendiri. Itu nggak diganti sama Surya Paloh karena katanya saya sudah cukup kaya pada waktu itu katanya. Pak Oja kan cukup. Tapi nggak apa yang semua katakan. Nggak ada ya kampanye katakanlah pilpres atau katakanlah kampanye katakanlah pileg atau DPD dan tanpa duit, itu nggak mungkin. Tanpa money politik. Nah,
putusan pengadilan aja cuma 4 putusan yang ini ada dalam buku ini. Itu pun mana yang menyangkut oknum. Nggak sampai kepada katakanlah Prabowo dan Gibran. Jadi bagaimana kita bisa diskualifikasi? Itu makanya saya bilang ini, kalau Bambang Wijayanto itu cuma cari-cari panggung aja. Dia sendiri kan terpidana yang di deponering pada waktu itu. Yeah. Jadi waktu dia usir ini katakanlah si Profesor Edi, karena pernah katanya tersangka pidana, tapi bebas dikatakanlah pra-peradilan, Profesor Edi mengatakan, Pak Bambang dia itu pidana seumur hidup. Oke. Cuma lepas karena deponering, tapi tidak menghilangkan dia punya status tersangka. Jadi saya bilang, ini kan cuma cari-cari panggung. Apalagi dalam kampanye itu ya, Pilpres. Masa Prabowo dikasih angka 11 dari 100 oleh katakanlah si Anies. Ini kelemahan-kelemahan mereka kan terlalu gampang menghina, menganggap enteng orang lain. Prabowo itu bukan, ya kita bilang bukan kacang-kacang kalau DP bahasa Manado kan. Oke. Ya, jadi dia itu pengalaman nasional, internasional. Dan jangan lupa, bapaknya kan si Menteri Keuangan Joyo Hadikusumo itu dari kecil mereka dilatih di meja makan untuk bicara masalah politik, masalah macam-macam. Ya. Jadi mereka udah terlatih dari kecil sampai Prabowo bisa bahasa Belanda, dia bisa pidato bahasa Inggris tanpa teks. Dan dia secara global, nasional, dan internasional. Makanya saya juga pilih, bukan sembarang pilih. Sebagai katakanlah praktisi dan sebagai intelek. Dan saya mau katakan, orang di penjara kan terpuruk. Oke. Satu-satunya mau kunjungi saya di penjara adalah Prabowo. Oh, Pak Prabowo mengunjungi Pak Prof ya, di... Ya, itu baru saya lihat bagaimana juga ada bela salah seorang katakanlah narapidana di Malaysia yang akan dihukum mati, dia turun, dia bayar. Oke. Waktu saya bela Abilio Soares, dia yang bayarin, hebat. Karena dia ingin tahu bagaimana tauhid HAM. Tahu, di penyidikan HAM, undang-undang HAM, tidak satu pun nama dia yang melibatkan dia dalam pelanggaran HAM. Tapi ini dipakai selaku jualan dari lawan-lawan politiknya bahwa dia melanggar HAM. Itu fitnah, fitnah besar. Saya ngomong, karena saya bikin buku mengenai HAM. Saya bikin buku mengenai katakanlah pengalaman saya di Mahkamah Konstitusi. Dan karenanya, buku ini muncul sebelum diputus MK. Seandainya gua kalah, nggak keluar. Nah, sebentar Prof, artinya dilanjut nanti. Saya menarik tentang setelah Prof menunjukkan buku ini. Ya. Pada saat press conference, Ya. artinya Prof secara eksplisit menyampaikan kepada para media, awak media, Ya. bahwasanya cukup confidence Prabowo dan Gibran artinya akan memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Kenapa Prof begitu yakin sehingga bahkan sudah menulis tentang buku tersebut? Ini empiris dan akademis. Kacau dia punya posita. Ya. Kalau kacau sebenarnya eksepsi itu sudah mesti diterima pada waktu eksepsi. Oke. Masa mengenai migrasi katakanlah suara ke diskualifikasi. Itu kan soal mengenai kompetensi. Diskualifikasi kompetensinya adalah Bawaslu, titik. Masa katakanlah migrasi suara masuk kepada pelanggaran Undang-Undang Dasar, kemudian ujung-ujungnya Jokowi harus diberhentikan. Mereka nggak sadar. Hak angket aja sudah gagal. Hak angket. Ya. Sekarang kalau mereka mau majukan hak angket, sedangkan semua bukti yang dimajukan di MK ditolak mentah-mentah oleh hakim MK dengan pertimbangan hukum yang profesional. Ya. Bagaimana mereka memajukan hak angket? Kalau mereka majukan ke tata usaha negara, saya ini pelopornya Pengadilan Tata Usaha Negara, saya bikin 4 buku mengenai hal itu. Oke. Nomor 1, 2, dan 4 adalah perkara saya. Nah, sudah lebih 90 hari, bagaimana kita mau menggugat on rehmatisme of rights that. Jadi perbuatan melawan hukum oleh katakanlah pembuat administrator. Itu aja saya baca ini mereka ini panik kali bekas hakim agung. Dia tahu nggak bahwa putusan MK itu final and binding dan RK omnes? Itu aja jawabannya. Oke. Kalau dia tahu final and binding dan RK omnes, masa ada satu putusan yang di bawah MK bisa membatalkan, bisa menunda keputusan itu? Itu aja dulu. Kan kita ngomong mengenai Stephen Theory. Sekarang yang katakanlah peraturan lebih di bawah nggak bisa mengatakan peraturan di atas.
Yang tertinggi kan Mahkamah Konstitusi. Masa dikalahkan katakanlah oleh acara TUN yang belum berjalan, dan pasti pembuktiannya setelah dipertimbangkan di Mahkamah Konstitusi kan? Oke. Ya, kemudian anehnya dia majukan atas nama pasangan nomor 3, TUN. Atas nama PDIP. Ya, PDIP. Sedangkan PDIP sudah mengakui toh kemenangan dari Prabowo. Anda lihat aja di televisi, dikasih selamat. Sekarang final, udah nggak ada masalah. Tapi di bawah, ini nggak ada sinkronisasi antara penasihat hukumnya PDIP dengan pimpinan PDIP. Itu aja udah kacau kalau begitu. Memalukan bagi saya. Berarti tidak ada sinkronis antara... Ya kan, kalau kan TUN kan nanti masuknya di acara pembuktian. Pembuktian itu mereka telah majukan di MK. Ditolak semua gimana? Jadi kalau begitu, dengan penuh hormat pada Gayus Lumbun, seorang mantan hakim agung sama-sama profesor, apakah dia nggak mengerti mengenai putusan MK yang final and binding dan RK berlaku untuk semua? Kalau begitu RK Omnes itu nggak berlaku bagi Gayus Lumbun, itu kan sudah, itu asas loh. Jadi mohon maaf, saya nggak sependapat dengan Prof. Gayus Lumbun. Dan satu hal lagi, Prof, si salah satu tim kuasa hukum daripada 01, Pak Ahmad Yani, dia menyampaikan begini, justru kesempatan pada saat ini untuk DPR untuk menggulingkan hak angket. Dia terlalu confidence untuk menyampaikan itu. Bagaimana tanggap Prof perihal? Dan hasil putusan ini akan menjadi sekiranya jalan tadi, memberikan laluan tadi bahan angket, insya Allah akan terlaksana. Bergulir. Karena putusan pengadilan sudah menyatakan terjadi cawi-cawi itu. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ada keterlibatan mobilisasi. Kan hak angket sebelum sidang DMK sudah dimajukan. Sekarang kenapa partai-partai katakanlah di DPR sebagian besar nggak setuju dengan hak angket? Karena kalau hak angket kan itu adalah prosedur. Mesti tentu katakanlah yang dibicarakan di hak angket adalah campur tangan presiden dalam pilpres. Sehingga presiden nanti ujung-ujungnya mesti di impeachment. Nah, MK mengatakan nggak ada campur tangan bansos, nggak ada campur tangan presiden. Apakah sekarang ya DPR itu adalah kekuasaan kehakiman tertinggi sehingga bisa mengalahkan MK? Bagi saya enggak. Ya kan DPR kan buktinya waktu hak angketnya KPK cuma merekomendasikan. Berarti sifatnya rekomendasi. Ya, dan itu pun nggak jalan. Kan nggak ada tinggal, padahal di temuan itu kan banyak temuan kejahatan pidana yang dilakukan oleh katakanlah KPK. Misalkan ya, dia sandera orang di safe house. Dia simpan itu mengenai, ada buku saya, nanti Anda ambil aja itu. Mengenai KPK kebal hukum. Ada semua saya bikin. Gara-gara itu gue masuk penjara tanpa bukti. Nggak, Anda lihat aja ke Google 9 Juli 2015. Yang OTT siapa? Saya ada di Bali. Kasih uang kepada panitera loh, bukan kasih kepada hakim. Kalau perkara gue lagi banding. Tapi karena gue suka kritik KPK yang korup, saya sebut itu. Saya bikin 6 buku mengenai KPK. Ya, gue dimasukin tanpa bukti loh. Saya bikin bukunya kalau Anda mau lihat. Tanpa BAP, tanpa bukti. Makanya saya nggak pernah down karena masuk penjara. Gue senang masuk penjara, tanpa pengalaman. Jadi paham betul bagaimana proses itu sehingga... Waduh, KPK itu di bawah katakan lebih Chandra, kemudian Abraham Samad itu paling kotor di dunia itu, bilang aja. Mereka sudah P21 semua, tapi takut maju ke pengadilan. Jadi minta melalui deponeering. Saya bikin buku, nanti ambil aja buku saya mengenai yang kebal hukum. Itu buku kalau fitnah, saya udah masuk penjara lagi. Jadi dasarnya itu kenapa artinya dicari tahu, karena saya maju tanpa BAP. Semua orang lihat kok. Begini, buka Google aja deh. 9 Juli 2015. Ada nggak sekaligus kasih uang kepada panitera? Kenapa bukan kepada hakim? Karena kalah perkara. Di dalam dunia sogok menyogok, tidak ada seorang pengacara pun menyogok hakim untuk perkara yang kalah. Ini tolong dicatat. Itu perlu digaris bawahi itu ya. Tolong catat. Kalau gua pengen tukang sogok untuk menang perkara, tapi ngapain? Saya kan cukup ahli kok dalam perkara. Bayangkan dipilih sama Pak Harto, dipilih sama Habibie. Ketemu sama Obama 2 kali.
40 tahun bela di luar negeri. Apa kurang pengalaman saya? Bukan saya mau menyombongkan diri. Oke. Ya. Baik, Prof. Artinya gini, sedikit bercerita, saya lebih tertarik juga pada saat press conference. Bisa dipaparkan garis besar daripada buku ini? Ini kan prolog Bisa dengan substansi. Ya. Kalau substansi pasti di sini semua ada. Mulai dari katakanlah permohonan si Anies, permohonan si katakanlah PDIP ya, 03. 03. Kemudian jawaban dari katakanlah Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Kemudian keterangan ahli semua, yang artinya antara lain Margarito dan lain sebagainya. Kemudian urusan kami, urusan saya ada di sini semua. Oke. Ini saya bikin secara profesional. Makanya sambil kesimpulan, pasti kita menang di MK. Ini saya bikin sebelum Hans tahu kok. Artinya Ini cukup confidence ya untuk menyampaikan ini. bukan yakin sekali. Kalau enggak saya dipermalukan loh. Oke. Jadi yang dipertaruhkan. begitu keputusan kan saya langsung keluarin buku ini. Judulnya Prabowo Gibran untuk presiden dan wakil presiden loh. Studi kasus. Oke. Ini untuk pembelajaran bagi sesama rekan. Bayangkan di kantor saya ini Pak, udah 28 dokter hukum. 4 profesor yang pernah di sini. Profesor Hikmahanto, Profesor Asrun. Oh, Hikmahanto dari sini juga. Asrun, kemudian Profesor Elsa Sadus dan Profesor O.C. Kaligis. 28 dokter hukum di sini. Kalau nggak salah, Bang Hotman pernah di sini juga. Pegawai pertama Pak, masih naik motor. Tapi dia akui, orangnya walaupun dia fair kok. Saya ajarin dia perbankan. Oke. Amir Samsudin, Menteri Hukum dan HAM. Oh, Amir Samsudin. Dari pengangguran sekolah, gue suruh sekolah sampai jadi menteri. Menteri Hukum dan HAM. Hamdan Sulfa dari sini suami istri Hamdan jadi. Sulfa juga. Waduh, banyak sekali di sini orang nggak tahu Alumni. ini. Orang nggak tahu ini tempat singgah. Pendidikan. Iya, pendidikan. Udah ribuan orang masuk sini. Tempat Ada sekolah di Harvard gue bayar sendiri, di Berkeley gue bayar sendiri, di New York University di Belanda. Ada orang Manado 4 gue kirim ke luar negeri dari Unsrat. Udah S2 sekarang DP gaji 60 juta dari lupa Pak Oce. Dia sekarang orang Manado. Kalau so kaya dia selupa tapi nggak kita. Tapi kita nggak minta Pak. Tuhan masih lindungi kita sampai hari ini. Amin, amin. Ya, ini susah loh bikin buku ini 500. Dan kemarin buku ini. Nah itu ada sepekapur siri ya. Ini saya ketemu sama Prabowo, Pak. Ini buku yang tidak akan keluar kalau nggak ada tanda tangan Prabowo dan Gibran. Iya, betul. Dia tanda tangani kemarin. Kemudian si ketua ini Pak Yusril tanda tangani juga. Oh, tanda tanganin juga. Ya, ini. Oke. Boleh bisa diarahkan di kamera juga. Iya, Yusril. Tapi ini yang paling berharga. Berarti kan mereka akui eksistensi saya sebagai pengacara loh. Jadi biar orang Manado bangga, ada juga nama Kaligis Tondano dari Lalumpe yang bisa bersuara di nasional dan internasional. Nah, Siap. Ini pertemuan kita. Nah ini pertemuan pada saat itu ya? Iya, saat ya. Lihat. Ini kita kasih buku ini. Oke, penyerahan buku ya? Iya. Jadi otentik, bukan cuma baca cerita, no. Berarti tidak kaleng-kaleng ya? Iya, nyanda ya. Malu kok kalau begitu. Siap. Nah ini buku ini kan kelihatan. Ini tanda tangan ini mahal sekali nih. Ya, legacy itu. Iya. Dan salah satunya pengacara yang bisa beda 3 presiden di sini. Oke. Ada DP di sini, ada DP ini semua. DP. Di buku itu sudah dipaparkan semua di situ. Ada DP kuasa kok di sini nanti kasih lihat. Bukan cuma baca cerita kok. Nanti fakta itu. Nanti bilang bakar rota kalau begitu. Oh, Carlota. Saya tidak ngerti Carlota apa itu. Kalau dari bahasa Manado kan itu? Iya, bahasa Manado. Apa itu? Apa ya, bicara kosong kok kalau gitu. Oh. Too much talking berarti ya? Iyo. Itu NATO berarti. No action talk only. Ini. Oke. Ada semua di sini. Bikin buku ini gak gampang ini. Jadi memulai ini Prof, menulis buku ini dari tahun berapa Prof? Kita udah 125 buku nanti lihat. Bukan, khusus yang ini dulu.
Ini langsung waktu langsung pada saat itu. kita saban malamnya ada tidak. Habibie. Ini Soeharto kan? Nah itu Habibie. Itu Soeharto. Soeharto ini. ya. Ini kuasanya Habibie. Ini Habibie, tanda tangan kuasa. Oke. Di DP rumah ini. Ini DP kuasa. Ini DP kuasa. Ini Habibie. Oke. Pak Habibie ya. Nah, kalau ini di depan kuasanya ini kuasanya Prabowo. Prabowo. Ini. Lagi sama Bang Oce Kaligis. Oke, luar biasa, Prof. Komplit. Ini tanda tangan kita. Ini kuasa Kaligis. Siap. Lengkap ya. Kalau kita Komplit. otentik semua. Jadi ini sangat menarik, Prof. Nanti kita akan publikasikan sesuai yang saya sampaikan tadi. Ini fakta kok. Ya. Bukan hoax. Apa closing statement Prof termasuk kepada rekan-rekan semua yang misalnya di 01 dan 03, pesan yang disampaikan ke Setelah putusan MK, marilah kita bersatu. Ya. Dan ke depan ya kita turut membantu Presiden terpilih Prabowo dan Gibran untuk lebih memperbaiki hukum di Indonesia yang korup. Itu aja. Baik, terima kasih wawancara eksklusif dengan Prof. Otto Cornelis Kaligis. Kita undur diri dan ke depan kita akan bertemu dengan beliau kembali untuk membahas perihal hal-hal yang lebih mencerdaskan bangsa dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Terima kasih. Selamat Siap. siang. Selamat siang.